Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dengan NIM 25022208. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Beyond Centers and Circle Time atau BCCT sebagai salah satu model pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan anak usia dini. BCCT atau Beyond Centers and Circle Time adalah model pembelajaran yang berpusat pada anak dengan menggunakan sentra bermain dan circle time sebagai inti pembelajaran. Dalam model ini, anak tidak hanya menerima penjelasan dari guru, tetapi juga belajar melalui kegiatan bermain yang dirancang sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak. Melalui kegiatan tersebut, anak diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan, berinteraksi dengan teman, mencoba berbagai aktivitas, serta menemukan pengetahuan berdasarkan pengalaman secara langsung. Dengan kata lain, bermain menjadi media utama untuk belajar. Saat anak bermain, sebenarnya mereka sedang belajar mengenal lingkungan, melatih kemampuan berpikir, berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah. Sementara itu, guru bukan lagi pusat pembelajaran, melainkan berperan sebagai fasilitator yang menyiapkan lingkungan belajar, memberikan arahan, serta mengamati perkembangan anak selama proses bermain berlangsung. Model pembelajaran BCCT pertama kali dikembangkan oleh Pamela C. Phelps melalui Creative Center for Childhood Research and Training atau CCCRT di Florida, Amerika Serikat. Kemudian sekitar tahun 2004, pendekatan BCCT mulai diperkenalkan di Indonesia melalui kerjasama antara Direktorat PAUD, Kementerian Pendidikan Nasional dengan CCCRT. Sejak saat itu, banyak lembaga PAUD di Indonesia mulai menerapkan BCCT karena model pembelajaran ini dianggap sesuai dengan karakteristik anak yang lebih mudah belajar melalui kegiatan bermain dibandingkan pembelajaran yang bersifat ceramah yang kayak dari guru gitu. Melalui BCCT, pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada anak. BCCT mempunyai 4 landasan. Yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu setiap anak merupakan individu yang unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada setiap anak perlu diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang kedua adalah landasan psikologis, yaitu anak usia dini belajar paling baik atau paling benar melalui aktivitas bermain yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang ketiga yaitu landasan pedagogis yang menekankan bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak, aktif, kreatif, menyenangkan, dan memberikan pengalaman secara langsung. Yang keempat yaitu landasan yuridis, yaitu pelaksanaan BCCT mengacu pada kebijakan pemerintah mengenai penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Keempat landasan ini menjadi dasar agar pelaksanaan BCCT sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis sentra BCCT dan contoh penerapannya. Beberapa sentra yang biasa digunakan yaitu sentra persiapan, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan bahasa anak. Kemudian sentra balok yang membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengenal bentuk, ukuran, ruang, dan kreativitas melalui permainan balok. Selanjutnya yaitu sentra bermain peran yang melatih kemampuan sosial, komunikasi, kerjasama, dan imajinasi pada anak. Terus ada juga sentra seni yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berekspresi melalui kegiatan menggambar, melukis, atau membuat kerajinan. Selanjutnya yaitu sentra bahan alam yang mengajak anak mengenal lingkungan sekitar melalui kegiatan mengamati benda-benda alam sehingga kemampuan sains sederhana dapat berkembang dengan baik. Yaitu yang terakhir ada sentra imtak yang bertujuan menanamkan nilai agama dan moral kepada anak sejak usia dini. Baik, contoh penerapan BCCT dengan tema tanaman yang dapat dikenalkan kepada anak, yaitu kegiatan diawali dengan circle time, yaitu guru mengajak anak berdiskusi mengenai tanaman. Selanjutnya di sentra balok, anak membuat bentuk kebun menggunakan balok.
Di sentra seni, anak membuat kolase bunga dari daun kering. Kemudian di sentra bahan alam, anak mengamati biji, tanah, dan air. Selanjutnya di sentra bermain peran, anak bermain sebagai petani dan pembeli sayuran. Terakhir dilakukan dengan circle time penutup, yaitu anak menceritakan pengalaman bermain dengan hal-hal yang mereka pelajari selama kegiatan berlangsung. Melalui satu tema, anak dapat belajar banyak keterampilan dari berbagai sentra yang berbeda. Baik, selanjutnya adalah tujuan dan prinsip BCCT. Tujuan BCCT yaitu mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, menumbuhkan rasa ingin tahu, mengembangkan kreativitas, melatih kemampuan berpikir kritis anak, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, menumbuhkan kemandirian, mengembangkan kemampuan sosial emosional, serta membiasakan anak belajar melalui pengalaman secara langsung. Sedangkan prinsip-prinsip BCCT antara lain pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan anak, menggunakan bermain sebagai media belajar, melibatkan anak secara aktif, mengembangkan seluruh aspek perkembangan, menghargai perbedaan setiap individu, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, memberikan pengalaman secara nyata, serta melakukan penilaian secara autentik berdasarkan proses perkembangan anak. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan BCCT. Kelebihan BCCT yaitu membuat anak belajar dengan gembira, meningkatkan kreativitas, melatih kemandirian, mengembangkan kemampuan sosial dan bahasa, melatih kemampuan berpikir kritis, serta membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna karena anak belajar melalui pengalaman secara langsung. Namun BCCT juga memiliki beberapa kekurangan seperti membutuhkan ruang belajar yang cukup luas, memerlukan banyak alat permainan edukatif, guru harus memiliki kemampuan dalam mengelola sentra pembelajaran, persiapan kegiatan yang lebih banyak, serta membutuhkan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan pembelajaran yang biasa. Baik, kesimpulan presentasi saya pada hari ini yaitu BCCT merupakan model pembelajaran yang berpusat pada anak usia dini dengan memanfaatkan serta bermain dan circle time sebagai sarana belajar. Melalui kegiatan bermain yang terarah, anak dapat mengembangkan seluruh aspek perkembangannya, seperti nilai agama dan moral, kemampuan kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, dan seni. Keberhasilan penerapan CBCCT juga dipengaruhi oleh peran guru sebagai fasilitator, lingkungan belajar yang kondusif, dan penggunaan model pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, BCCT menjadi salah satu model pembelajaran yang efektif jika diterapkan di PAUD, karena mampu mengembangkan kreativitas, kemandirian, kemampuan bersosialisasi, serta keterampilan berpikir anak melalui pengalaman bermain. Baik, demikian presentasi saya mengenai Beyond Centers and Circle Time. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua pada model pembelajaran efektif untuk diterapkan pada anak usia dini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.